Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Bitanto Soid dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang UTS remedial saya untuk PBO kali ini. Nah, dalam UTS kali ini, yaitu Remed, kita akan membuat yaitu aplikasi bookshelf, di mana akan ada beberapa menggunakan sifat yang namanya clean code, di mana ada nanti entity, repository, service, util, view. Jadi pembagian-pembagian tugas dari itu nanti saya akan jelaskan. Nah, tujuan dari praktikum ini untuk UTS kali ini untuk memastikan kita bisa menggunakan code dengan baik dengan benar dan juga dengan juga sifat-sifat dari object oriented itu sendiri. Demikian. Nah, dalam sini kita disuruh membuat aplikasi My Bookshelf di mana aplikasi ini adalah mengatur e-book seperti buku digital, seperti perpustakaan, seperti itu. Jadi, di sini ada entity. Nah, kita diminta untuk membuat entity, yaitu ISBN, title author, publisher year, total page, current page, dan is archive. Itulah entity-nya dari MyBook. Isi dari MyBook itu sendiri. Nanti akan ada publisher. Nah, di sini ada sifat dari object oriented itu menggunakan getter setter untuk mengambil nilai dari ini dan juga mengsetnya seperti itu. Nah, di sini kita akan hanya diberikan ini dan kita akan diberikan code-nya. Nah, ini akan ada app.java-nya, nanti akan aplikasinya berbentuk terminal seperti ini, ada tulisan ini. Nah, kita masuk ke dalam codingannya. Dan di sini saya sudah membagi dalam eh, package-package di mana inilah sifat dari clean code, di mana ada entity, repository, service, util, view, dan juga kelas app-nya. Nah, dalam entity ini, inilah bagaimana dia dibentuk seperti itu. Bagaimana entity dari MyBook, apa saja atribut-atribut yang dibutuhkan atau field-field yang dibutuhkan. Jadi di sini kita simpan semuanya. Coba kita buka mybook.java-nya dalam package entity. Nanti ada package entity. Jadi kelasnya MyBook. Nanti akan ada ISBN, title, author, publisher, year, total page, current page, dan isi archive. Nah, ini adalah atribut-atribut atau juga field-field yang akan kita gunakan. Nah, di sini nantinya kita akan membuat konstruktor. MyBook itu terbuat dari apa saja? Dia terbuat dari parameter-parameter ini. Itu ada ISBN, title, author, publisher, year, dan total page. Nah, untuk membuat ini menjadi bagian dari MyBook, kita menggunakan kata kunci disk di sini. Kata kunci disk di mana apa gunanya di sini? Nanti parameter akan masuk ke dalam ISBN yang dimaksud yang di sini, ke fieldnya, menginisiasikan nilainya. Jadi kita butuh kata kunci disk di sini agar karena kebetulan parameternya sama dengan nama variabel dalam atributnya seperti itu. Jadi inilah untuk membuat sebuah MyBook. Nah, GTSBN di sini adalah teori dalam public oriented programming di mana ada getter setter. Kita akan membuat sebuah getter di mana untuk mengambil nilai suatu atribut seperti itu. Jadi ada tinggal aja return apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita return semua dan di sini ada set current page di mana current page itu apa? Nanti kita isikan current page kita. Jadi page yang udah kita buat apa? Seperti itu. Jadi sama juga seperti ini. Dan ada is archive sama juga dan set archive. Nah, hari ini untuk entity sudah selesai, kita masuk ke dalam repository. Nah, dalam repository ini kita bagaimana cara untuk membuat data itu diolah seperti itu. Jadi di belakang aplikasi kita bagaimana datanya diolah. Jadi untuk datanya perubahan-perubahan data yang untuk mengalokasikan, mengapai segala macam, nanti akan dilakukan di package tersendiri yaitu repository namanya. Nah, untuk membuat itu kita membutuhkan yang namanya saya membuat sebuah interface di mana kita akan menginisiasikan kita akan menginisiasikan metode-metode apa saja yang kita gunakan untuk membuat dalam repository ini. Nanti karena dalam praktikum kali ini ada fitur menambahkan, membaca, dan juga menghapus, mengarsipkan, dan juga ada fungsi mode tampilan seperti itu. Nah, jadi kita butuhkan yang pertama adalah release get all. Nanti gunanya ini
Kita di sini menggunakan array ya, array list atau list collection dari Java sendiri itu sudah ada bagaimana cara collection kita dapat diatur dalam sebuah collection. Dan kasus ini karena implementasi dari sebuah collection itu ada yang namanya sebuah release. Dari sini adalah tipe datanya. Tipe apa yang kita masukkan ke dalam release itu. Itu adalah isinya adalah konstruksi dari mybook dari entity tadi. Jadi ada ISBN dan nomor dan sebagainya. Nah, fungsinya ini saya buat get all. Nanti dia akan memberikan semua isi data release kita. Seperti itu. Isi yang udah kita masukkan. Nah, mybook.get nanti dia akan mengambil sebuah sebuah mybook yang kita isikan adalah ISBN saja atau nilai ISBN-nya saja. Nah, ada add, ada remove, ada update reading, get without archive, get only archive, update archive. Jadi intinya untuk interface kali ini hanya menginisiasikan apa yang mau kita butuhin. Nanti dalam tersendiri kita akan membuat implementasinya. MyBook Repository Implementation. Nah, di sini nanti akan membuat implementasi. Nah, disinilah data-datanya kita override dari interface-nya, nanti kita override di sini. Nah, dalam kasus ini, di sini data-datanya bagaimana cara pengolahannya di belakang dalam aplikasi ini. Nah, di sini yang pertama sekali kita membuat sebuah release. Jadi kita definisikan sebuah release yang disimpan dalam data. Jadi variabel data adalah sebuah release, nanti isi-isinya bakal kita simpan ke dalam data. Nah, kita pertama sekali mengoverride yaitu adalah release yang kita get all data tadi. Jadi cara membuatnya adalah tinggal kita karena kita ini ingin mau menampilkan data, jadi kita hanya mau yang udah kita isi nanti data di sini, nanti tugas ini get all ini datanya bakal dikasihkan semua gitu. Nah, yang selanjutnya override untuk get, di mana data.get. Jadi ini adalah untuk collection sendiri ada yang namanya ini .get, .add dan sebagainya. Itu ada kelas-kelasnya dalam implementasi collection dari Java-nya sendiri sudah ada seperti itu untuk mendapatkan sebuah data dari parameter daripada contohnya jenisnya ISBN. Jadi dia akan mengambil ISBN dari data mana dan nanti difilter datanya berapa ISBN-nya nanti akan dikeluarin, di return ke dalam sebuah get ini. Kalau kita panggil. Selanjutnya, bagaimana datanya kita tambah? Jadi, kalau untuk datanya kita tambah, kita masukin dulu uh, konstruktor mybook. Isinya adalah tipe datanya mybook. Setelah itu kita menggunakan data.add, di mana ini adalah collection juga, tinggal menambahkan aja. Kita tambahkan mybook ini ke dalam data, seperti itu. Itulah istilahnya. Nah, selanjutnya ada untuk remove, bagaimana kita meng-remove. Jadi kita buat boolean. Jadi kita meng-remove sesuai dari nomor ISBN-nya. ISBN dari e-book-nya. Contohnya, jika dia sukses, false. Oke, lanjut. Ini akan ada for each, di mana datanya bakal di-split menjadi sebuah mybook di sini, tipe data mybook. Nanti menggunakan prinsip for each atau perulangan, nanti akan ada jika mybook.isbn sama dengan isbn. Jadi diambil dulu isbn-nya. Seperti itu. Apakah dia sama apa enggak? Nanti jika sama, maka suksesnya akan jadi true, data bakal di-remove. Jadi kalau dicocokkan terlebih dahulu dalam collection kita atau dalam release kita, apakah ISBN-nya sama yang kita masukkan ini untuk mau kita hapus? Kalau cocok nanti akan di-remove. Kalau enggak nanti ya tidak terjadi apa-apa seperti itu. Jadi akan suksesnya ya karena kita definisikan pertama itu false kan. Jadi nanti akan ada. Jadi selanjutnya untuk update reading, di mana update reading ini bagaimana kita untuk mengupdate udah sampai mana kita baca. Jadi kalau kita buat ISBN-nya berapa, current page-nya berapa, nanti akan menghasilkan true. Berarti kita sudah mengupdate seperti itu. Nah, get without archive di mana di sini untuk meng-save arsip kita. Seperti itu. Nanti ini juga menggunakan for each untuk perulangannya, di mana not my book titik is archive ini udah ada di dalam entity kita tadi. Jadi kita tinggal bakal disimpan nanti kita arsipkan. Kalau dia benar, maka akan kita arsipkan. Jadi di sini udah ada is archive ini.
Send is active. Is active kita false untuk dalam ininya. Baiklah. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita akan meng-override yaitu get on the archive, di mana sama saja dengan penggunaan di sini seperti itu. Nah, tetapi selanjutnya kita akan membuat yang namanya update archive, di mana kita akan mengupdate archivan kita yang sudah kita arsip. Jadi untuk repository ini, inilah implementasi repository, bagaimana data diolah agar ke depan bagaimana datanya di belakang itu diolah seperti itu. Nah, untuk service sendiri, di sini ada yang namanya package service, di mana package service itu bagaimana kita sebagai user mengisikan inputan, bagaimana logikanya berjalan seperti itu. Ini erat hubungannya dengan repository, karena service ini adalah berkaitan erat langsung kepada repository kita dalam penggunaan datanya. Nah, di sini ada pengelolaan logiknya. Nah, di sini kita juga sama membuat yang namanya interface seperti tadi. Jadi apa aja yang dibutuhkan user, nanti user akan menginputkan apa aja ini untuk membuat my book sama saja seperti ini. Oke, lanjut. Nah, untuk implementasinya, nah disinilah logik-logik yang untuk membuatnya. Oke, kita telah satu-satu. Yang pertama sekali kita implementasikan dari MyBook Service. Nah, selanjutnya kita buat yang namanya uh, sebuah sebuah variabel yang bertipikan MyBook repository di sini. Nah, selanjutnya ada MyBook Service Implementation, this MyBook MyBook repository. Oke. Oke, kita akan menampilkan buku kita. Bagaimana cara menampilkan buku? Inilah logiknya. Jadi, semisal kita ada rilis yang namanya model, jadi MyBook repository kita, karena udah ada tadi di repository, kita menggunakan kelasnya. Itu adalah get all, atau metode yang ada di repository ini. Get all tadi kan untuk membuatkan. Jadi, semua nanti yang di repository, data yang ada di repository akan dimasukin ke dalam model. Nah, modelnya bakal di size. Kita tengok size-nya berapa. Jadi ada pertama sekali di cout, my book semua. Nanti size dari modelnya berapa collection-nya, nanti akan di looping, sehingga jadi inilah bagaimana logik dari data itu. Jadi kita akan samakan seperti yang ada di dalam sini, seperti itu. Nanti jika my book-nya nggak ada, maka dan dia tidak apakah dia diarsipkan, maka akan keluar ini titelnya dan lain-lain. Bakal diarsipkan. Kalau nggak arsip, kalau not arsip, bakal tidak ada kalimat yang namanya diarsipkan. Jadi collection kita akan stylenya adalah seperti ini. Jadi bisa kita lihat dalam ini. Nantinya jika kita masukkan inilah seperti itu. Nanti akan di spread bahwasanya ada nomornya, di titik, selanjutnya apa titelnya, kita dapatkan titelnya apa, seperti ini kan, kita tengok titelnya apa, jago bahasa Java. Nah, ada nanti dalam kurung, my good current page, berapa yang udah kita baca, current page-nya, ini masih nol kan, di sini. Nah, current page-nya apa, dan total page-nya berapa, nanti ini total page-nya, itu 450 contohnya. Nanti inilah logik-logik untuk bagaimana untuk membuat show my book. Nah, di sini ada reading my book. Jadi untuk mereading ini nanti kita coba untuk mengimplementasikan dalam terminal supaya lebih terbayang bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini ada membaca my book itu kita isikan ke dalam variabel membaca. Di mana jika ada nanti tulisan informasi bukunya apa aja. Jadi apa yang sudah kita lakukan dalam my book kita. Inilah otak dari ininya. Jadi kita hanya membuat get ISBN, kita ambil field-nya sesuai dengan output yang diinginkan di dalam ini tersebut. Seperti ini. Informasinya apa, segala macam. Baik, selanjutnya ini untuk menginput input util nanti ada di sini util, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi nanti ada notifikasi seperti ini jika membacanya lebih besar dari membaca total page-nya atau lebih kecil dari 0, maka kan gagal membaca my book seperti itu sampai halaman ini. Karena kita isikan, contoh, kita membaca buku
total halamannya 450 kita isikan 500 ini tidak mungkin. Jadi akan menghasilkan notifikasi ini. Jadi untuk service kali ini adalah logik-logik bagaimana implementasinya seperti itu. Untuk meng-add by book kita butuhkan ini parameter-parameter atau field-fieldnya. Nanti inilah idenya nanti akan di spread bahwasanya mybooknya akan disimpan dalam mybook. Nah, selanjutnya apakah sama dengan ISBN-nya? Diambil mybook-nya itu yang sama dengan ISBN apa disamakan? Kalau emang betul bahwa bahwa betul itu sama, maka mybook-nya bakal dimasukin seperti itu ke dalam is-axis. Nah, dalam is-axis ini kalau nol, kalau nggak ada nilai yang dimasukin atau nggak ada ISBN-nya, maka akan gagal menambahkan atau telah tersedia seperti itu. Ini sukses menambahkan. Itu hanya notifikasi yang jadi sangat lebih baik. Ada untuk remove, bagaimana cara kita untuk menghapus. Jadi kalau ada kita ambil remove tadi dari repository, bagaimana pengolahan data sesuai dari ISBN, kita masukkan ISBN di sini, ISBN-nya akan masuk ke dalam remove. Nah, kalau dia sukses, nanti menampilkan sukses, maka akan di remove seperti itu. Jika dia sukses, maka sukses menghapus, jadi betulan dihapus. Jadi service dan repository akan berkaitan erat seperti itu. Karena dalam repository remove tadi, kita akan menampilkan yang namanya boolean, boolean true atau false. Apakah kalau true nanti betulan di remove. Nah, di sini ada update reading. Nah, di sini ada my book without archive. Jadi ini untuk archivan. Ini only archive, sama saja logikanya, bisa dengan perulangan-perulangan saja, dan update archive di sini. Ini jika arsipnya sama dengan exist, tidak sama dengan nol, maka akan ini menampil mengarsipkan buku. Oke, dalam util, nah util fungsinya di sini kita buat fungsi util, di mana kita ingin mau memasukkan nilai seperti itu. Jadi akan ada scanner. Kita menggunakan scanner di sini dengan kita namakan scanner. Nah, nantinya kita membuat sebuah static method di mana yang namanya input nanti akan isinya adalah titik dua. Jadi inputnya apa di titik dua kan seperti itu. Scanner.line. Jadi dia bakal scanner apa yang kita masukin ke dalam user masukkan ke dalam terminal kita. Nah untuk view-nya, nah di sini view-nya adalah paling erat kaitannya dengan kita itu sebagai user. Inilah UI atau interface kita untuk melihat apa aja aplikasi kita. Nah, nanti ini sesuai dari modul. Jadi saya mengikuti modul, nanti ada Somo Book, nanti akan menghasilkan view my book 1 gitu. Jadi menu tampilan dan nanti di print see out menu tampilan seperti ini, sama kan? Nanti akan dimasukkan, oh pilih satu, ini kita user masukkan. Jadi kita gunakan utilnya tadi, util input. Nah, kalau diinputkan 1, 2, 3, atau 5, atau X, maka masuk ke view-view yang lain gitu, ke method-method yang lain. Nanti ada switch case di sini. Ini untuk show my book. Nah, untuk add my book, untuk menambahkan buku, bagaimana menambahkan buku, apa aja requirement-nya, coba kita lihat di dalam modul kita. Nah, untuk menambahkan, nanti akan ada tampilan menambah my book seperti ini. Nanti akan ada input, util inputnya di sini. Sama saja judul, X jika batal, dan lain-lain seperti itu. Nanti di input dan kita masukkan ke dalam sebuah variabel seperti itu. Kita masukkan ke dalam variabel SBN, tulis seperti sebagainya. Untuk reading juga sama, dan untuk remove, untuk arsip juga bagaimana cara kita mengarsip, kita hanya menyesuaikan dalam modul. Untuk tampilan ke user itu apa aja yang akan ada seperti itu. Nah, ini code udah saya buat, jadi coba kita implementasikan dari app Java. Jadi kita akan panggil dalam app Java, kita run code-nya. Coba kita besarin. Oke, oke. Nah, nanti jika kita run akan menampilkan my book semua. Jadi belum ada daftar buku karena kita baru buka. Jadi ada menu-menu tampilan. Nah, coba kita buat. Kita ikuti saja modul supaya lebih persingkat. Nah, coba kita pilih satu. Nah, nanti akan ada kita modul ya.
Nah, di sini kalau kita tekan satu, nanti akan ada memilih mode tampilan seperti ini. Semua buku, daftar buku, darsipkan dan lain-lain. Coba kita buka nomor 5, karena nomornya sampai 3 kan. Nah, tidak mengerti, nanti akan di looping lagi seperti itu. Coba kita masukkan satu lah, kita masukin tambah lah. Kita ingin menambahkan eh, kita ingin menambahkan apa? Buku kita nomor 2 lah. Nah, nanti judulnya apa? Juga Harry Potter. Harry Potter. ISBN-nya nomor ISBN-nya 890 mungkin kan? Penulisnya adalah Firman. Penerbitnya Firman dulu. Sweet, gitu kan? Sweet. Tahun terbitnya 2000, tahun 2000 mungkin. Harry Potter jumlah halaman 650 contoh novelnya. Nah, nanti akan ada MyBook 850 Harry Potter. Coba kita tambah sekali lagi ya. Judul bukunya adalah Belajar PBO Gacor. Nah, ISBN-nya contohnya nomor 769. Penulisnya Firman. Penerbitnya Tasawid. Tasit ya. Tahun terbitnya 2013 contohnya. Jumlah halamannya 500 mungkin. Nah, bakal ada nambah seperti ini. Belajar nanti sesuai ISBN-nya. Nah, coba kita arsipkan. Kita arsipkan buku kita. Contohnya kita pengen baca, oh kita pakai fitur ini, membaca. Kita mau baca nomor berapa tadi yang ada? Oh, coba kita baca nomor 900 yang ISBN-nya. Oh, nggak ada ya 900. Ya belum tersedia buku dengan ISBN 900 belum tersedia. Coba kita buat baca lagi ya. Kita mau baca. Eh, kita menambah ya, sorry. Oh, coba kita buat juga apapun. Saya salah menekan. Oke, coba kita mau baca. Kita klik nomor 3. Kita mau baca Harry Potter 890 ISBN-nya. Nah, informasinya akan nampak. Statusnya gimana, bagaimana buku Harry Potter itu, apa aja penulisnya gitu. Kita membaca. Untuk mengarsipkan, coba kita tekan arsip. Halaman saat ini. Jadi contohnya halaman saat ini kita 5. Nanti akan terupdate bahwasanya kita sudah membaca 5. Jadi nanti di-save nanti. Coba kita menggunakan fitur mengarsipkan. Nah, mengarsipkan, contohnya kita arsipkan 890 ya kan? Oh, satu mengarsip buku tuh, batal masukkan buku, pilihannya satu. Nah, nanti Harry Potter yang udah kita arsip ada tanda arsip, diarsipkan. Nah, ada perbedaannya kan? Ke nomor 5 kita hapus, kita menghapus sesuai ISBN. Tujuan 78 kita nggak suka nomor 78, bukunya udah hilang atau bagaimana, kita hapus. Nanti dalam katalog buku kita bakal tidak ada seperti itu. Nah, coba mode tampilan, semua daftar buku, bisa kita filter apakah dia yang diarsip atau tidak. Oke, kalau yang kita nggak arsip, jadi 769 lah cuman yang ditampilkan nanti. Seperti itu mode tampilan dari aplikasi kita. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.